warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Amalia Mukhtar, mahasiswi program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Halim. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk laporan laba rugi pada perusahaan jasa, perusahaan dagang, dan perusahaan manufaktur, serta persamaan dan perbedaannya. Sebelum saya menjelaskan tentang bentuk-bentuk laporan laba rugi pada suatu perusahaan, saya akan menjelaskan pengertian laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah laporan keuangan utama yang di dalamnya menyajikan pendapatan, beban, dan laba atau rugi suatu perusahaan dalam periode tertentu. Laporan laba rugi bisa berbeda tergantung dengan jenis perusahaannya. Langsung saja saya akan jelaskan bentuk-bentuk laporan laba rugi pada perusahaan. Yang pertama yaitu perusahaan jasa. Perusahaan jasa adalah perusahaan yang tidak menjual barang, melainkan memberikan pelayanan atau jasa kepada pelanggan. Oleh karena itu, laporan laba ruginya hanya terdapat pendapatan dan biaya operasional. Bentuk-bentuk laporan laba rugi pada perusahaan jasa yaitu yang pertama pendapatan, laba kotor, beban operasional, beban pendapatan, beban usaha, laba sebelum pajak, pajak operasional, dan laba bersih. Yang kedua yaitu perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang membeli barang, jual kembali tanpa mengubah fisiknya. Fokus laporan laba rugi pada perusahaan dagang yaitu pendapatan penjualan barang dan biaya terkait. Bentuk laporan laba rugi pada perusahaan dagang yaitu yang pertama pendapatan penjualan, harga pokok penjualan, laba kotor, beban operasional, laba bersih, pendapatan, laba sebelum pajak, pajak penghasilan, dan laba bersih. Yang ketiga yaitu perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang memproduksi barang dan menjualnya. Oleh karena itu, laporan laba rugi pada perusahaan manufaktur lebih kompleks karena melibatkan pembagian biaya, seperti biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya publik. Bentuk laporan laba rugi pada perusahaan manufaktur yaitu yang pertama pendapatan penjualan, harga pokok penjualan, laba kotor, beban operasional, laba bersih, laba penghasilan, pendapatan, laba belum pajak, dan pajak penghasilan. Setelah saya menjelaskan bentuk-bentuk laporan laba rugi pada tiga perusahaan tersebut, sekarang saya akan menjelaskan persamaan dan perbedaannya. Yang pertama yaitu persamaan. Persamaan pada ketiga jenis perusahaan tersebut yaitu sama-sama menggunakan struktur dasar seperti pendapatan, beban, laba kotor, laba usaha, laba sebelum pajak, dan laba bersih. Kedua yaitu perbedaan. Perbedaannya terdapat pada pendapatan, harga pokok penjualan, dan kompleksitas. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri video ini dengan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Mama tak miring kapan ini? Iyo. Nangis pak. Pas saya mau nangis saya jiwa introvert keluar. Terbengko tuh. Kita malu. Orang tuh peduli.